Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan judul Metode Penelitian dalam Psikologi Perkembangan. Latar belakang. Pada prinsipnya, metode yang digunakan dalam psikologi perkembangan sama dengan penelitian dalam ilmu pengetahuan lainnya. Sehingga banyak cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dalam ilmu ini, antara lain metode eksperimen, metode klinis, metode observasi, metode collection, metode interview, dan metode questionnaire. Dalam makalah inilah akan ada pembahasan lebih mendalam tentang metode dalam psikologi perkembangan. Dengan metode-metode itulah seorang bisa mendapatkan data sehingga dapat melakukan analisa dan identifikasi suatu perkembangan maupun pertumbuhan dalam ruang lingkup psikologi. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah: 1. Apa yang dimaksud dengan cross-seksional dan longitudinal cross-kultural? 2. Apa yang dimaksud dengan observasi, eksperimen, klinis tes, dan metode pengumpulan? Adapun tujuan penulisan adalah: 1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud cross-seksional, longitudinal, dan cross-kultural. 2. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan observasi, eksperimen, klinis tes, dan metode pengumpulan. Bab 2. Pembahasan. A. Cross-seksional, longitudinal, dan cross-kultural. 1. Metode cross-seksional. Metode cross-seksional digunakan terutama sebagai metode yang secara spesifik meneliti pada tingkatan atau kelompok umur yang berbeda-beda. Metode ini bermanfaat terutama dalam meneliti subjek pada rentang umur tertentu, sehingga hasil yang didapatkan juga akan lebih spesifik. Seorang peneliti akan mengumpulkan sekelompok subjek dengan kriteria umur yang tertentu. Nantinya tugas perkembangan akan diteliti sehingga akan terlihat apakah sudah sesuai atau belum. Metode ini juga bisa dikenal sebagai metode transversal. Waktu yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode ini sangatlah singkat. 2. Metode longitudinal. Metode longitudinal merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti perkembangan psikologi anak dalam rentang waktu yang cukup lama. Proses ini akan melibatkan suatu atau beberapa subjek yang sama hingga beberapa tahun lamanya. Gunanya tentu saja akan melihat bagaimana proses gambaran perkembangan yang terjadi pada individu tersebut. Metode ini akan sangat berguna terutama dalam memberikan gambaran yang menyeluruh dan juga lebih rinci terhadap tugas perkembangan seorang anak. 3. Metode cross-kultur. Dikenal juga sebagai metode lintas budaya. Dalam metode ini, pendekatan yang digunakan adalah dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, budaya yang bisa saja berpengaruh pada perkembangan anak-anak. Pendekatan dalam metode penelitian ini digunakan terutama dalam rangka mengetahui persamaan maupun perbedaan dari pengaruh berbagai macam budaya terhadap perkembangan anak-anak. Lingkupnya memang luas sehingga metode ini termasuk dalam jenis-jenis metode penelitian dalam psikologi perkembangan yang tidak spesifik. B. Observasi, eksperimen, klinis tes, dan metode pengumpulan. 1. Metode observasi. Metode observasi merupakan metode yang lebih spesifik untuk meneliti tugas perkembangan seorang anak. Tingkah laku individu akan diamati secara langsung untuk mendapatkan data berupa perkembangan psikologi anak selama proses pertumbuhan. Metode ini memang terdengar lebih mudah untuk dilakukan. Durasi waktu juga peneliti bebas menentukan, hanya saja kita mungkin harus lebih rinci dalam menggunakan metode ini. 2. Metode eksperimen. Metode eksperimen dalam psikologi dikembangkan untuk mempelajari hubungan dari sebab dan akibat dan mengamati subjek dengan cara manipulasi. Penelitian yang dihasilkan akan bersifat prediktif atau meramalkan akibat dari hal yang akan terjadi dari hasil dari manipulasi yang dilakukan. 3. Sama halnya dengan metode observasi, metode klinis merupakan metode yang digunakan khusus untuk anak-anak dengan cara mengamati, mengajak berbicara, dan juga tanya jawab. Metode ini digunakan terutama dengan pertimbangan bahwa seorang anak belum tentu bisa menjawab pertanyaan dengan lancar. Bisa dibilang metode ini sebenarnya adalah pengembangan dari metode observasi. Kita tidak hanya mengamati saja, namun juga ikut berinteraksi secara langsung kepada anak-anak. Psikologi konseling mungkin akan mirip dengan metode ini. 4.
Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang seorang individu untuk mengetahui perkembangannya. Metode ini bisa dilakukan menggunakan 3 macam cara, yaitu cara angket, biografis, dan juga buku harian. Kesemuanya pada intinya digunakan untuk mendapatkan data lebih banyak seputar tugas psikologi perkembangan Kesemuanya pada intinya digunakan untuk mendapatkan data lebih banyak seputar tugas psikologi perkembangan anak usia dini hingga usia seterusnya. Bab 3 penutup. Kesimpulan, metode cross-seksional digunakan terutama sebagai metode yang secara spesifik meneliti pada tingkatan atau kelompok umur yang berbeda-beda. Metode longitudinal merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti perkembangan psikologi anak dalam rentang waktu yang cukup lama. Metode cross kultur dikenal juga sebagai metode lintas budaya. 2. Metode observasi merupakan metode yang lebih spesifik untuk meneliti tugas perkembangan seorang anak. Metode eksperimen dalam psikologi dikembangkan untuk mempelajari hubungan dari sebab dan akibat dan mengamati subjek dengan cara manipulasi. Metode klinis merupakan metode yang digunakan khusus untuk anak-anak dengan cara mengamati, mengajak berbicara, dan juga tanya jawab. Metode pengumpulan data merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.